Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Gagak ilahi cahaya hitam adalah sejenis kapal perang cepat, ketika diaktifkan sepenuhnya, itu sebanding dengan teknik pelarian terkuat di dunia. Hu Mingri dan para ahli lainnya dari banyak tokoh harta karun cemas dan dikejar dengan sekuat tenaga. Ada sekelompok besar pembudidaya di belakangnya, beberapa ada di sini untuk menonton pertunjukan, dan beberapa ada di sini untuk memanfaatkan situasi. Tiba-tiba, sejumlah besar lampu yang melarikan diri berkumpul dan menuju ke satu arah. 8 divisi telah pergi secara terbuka, dan pertahanan kota telah langsung membunuh puluhan orang, menyebabkan terlalu banyak keributan. Di antara para pembudidaya yang mengejar, kekuatan mereka tidak merata, dan mereka dengan cepat dibagi menjadi kelas yang berbeda, satu di depan, satu di belakang, dan satu di belakang. 4 orang di depan adalah ahli dari menara harta karun. Penatua Dasi, jika kita tidak bergerak sekarang, pencuri itu benar-benar akan pergi. Hu Mingri cemas saat dia mendesak seorang lelaki tua berbaju putih di sampingnya. Ekspresi lelaki tua itu berubah, tetapi matanya menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Jika pedang Saleh hilang, di mana seluruh 10.000 harta karun, termasuk kamu dan aku, akan meletakkan wajah kita. Hu Mingri berkata dengan marah. Orang tua Dasiyu berkata, senjata tingkat mendalam musuh yang terbang harus menjadi gagak ilahi cahaya hitam yang legendaris, itu dapat mengaktifkan kemampuan terbang tanpa akhir untuk waktu yang singkat, tetapi tidak bisa bertahan lama, kami hanya perlu bertahan sebentar dan kami akan bisa mengejar ketinggalan. Bagaimana Anda tahu bahwa mereka tidak memiliki rencana cadangan yang lebih kuat? Hu Mingri berkata dengan marah, beberapa orang ini berani keluar secara terbuka hanya dengan gagak ilahi cahaya hitam, mungkinkah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri? Pria parubaya lainnya, Bai Dong, memiliki mata yang dingin, dia berkata dengan dingin, masalah ini menyangkut reputasi menara harta karun, kita tidak bisa ceroboh dalam menghadapi peristiwa besar seperti itu, apa itu kerugian pribadi? Saudara Dasi, saya tahu bahwa Anda mungkin hanya memiliki satu jimat ilahi surgawi yang tersisa di dunia ini, namun, bukankah tujuan jimat ini untuk menghadapi krisis seperti itu? Kalau tidak, apa gunanya? Ketongguang juga mendesak. Melihat mereka bertiga menyalahkannya, Daziyu juga merasa sedikit meminta maaf, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. Dia membalik tangannya ke udara dan liontin giok hijau terbang keluar dari tangannya. Seberkas cahaya hijau melintas di dalam lapisan cahaya, seluruh tubuh Dasiyu bergoyang dan dia menghilang dari tempat aslinya. Mereka bertiga merasakan aturan ruang yang samar dan mendongak. Lampu hijau melintas di depan gagak ilahi cahaya hitam dan liontin giok seukuran telapak tangan muncul, dengan suara, ledakan itu hancur dan sosok Dasiyu muncul. Dia meraih potongan jade, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan, tetapi terlebih lagi, dia dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh, matanya dipenuhi dengan bintang-bintang dingin saat dia menatap kapal perang. Apa? 5 orang di punggung gagak ilahi cahaya hitam tertegun sejenak, dan mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Mata Tuan Kuan menjadi dingin, dan dia mencibir, kamu mencari kematian. Menyerang, dia memerintahkan. Apa pria zombie itu terkejut dan berkata dengan sedih, jika saya menabraknya. Itu pasti akan merusak gagak ilahi cahaya hitam saya, seseorang tidak bisa terlalu egois. Tuan Kuan sangat marah, aku menyuruhmu memukulku, lakukan saja, apa yang membuat Anda begitu bertele-tele. Melihat pria seperti zombie itu tidak senang, pria berbaju biru itu menepuknya beberapa kali sambil tersenyum dan berkata, kita masih harus mendengarkan perintah saudara ketiga, jika kita semua menyerang bersama, dan dengan kekuatan kapal perang, bahkan sebuah gunung akan terlempar tanpa kerusakan apapun. Pria berambut ungu dan Tiger Langit Tirani juga berdiri dan berjalan ke depan kapal perang, mereka mengeluarkan senjata tajam mereka dan siap menyerang kapan saja. Tuan Kuan juga memancarkan ki iblis yang kuat, cakar merah muncul dari kelima jarinya dan dia sebagian diibliskan. Pria seperti zombie itu sedikit lega, dia dengan cepat membentuk beberapa segel tangan dan menamparnya di punggung gagak ilahi.
Gagak ilahi menjerit melengking dan melambat sedikit, lapisan cahaya hitam menyelimuti sekeliling dan membentuk penghalang. Meskipun kecepatannya telah turun sedikit, dia masih jauh lebih cepat daripada cahaya terbang seorang prajurit biasa. Dia menggambar jejak hitam panjang di langit, ruang di sekitarnya telah dikompresi hingga mengeluarkan suara, ledakan. Kemudian, dia menyerang Dasiyu. Tuan Kuan dan 3 lainnya berdiri di depan, siap menyerang. Mereka mencibir, menunggu serangan yang menggelegar. Wajah Dasiyu langsung menjadi pucat, energi elemennya berfluktuasi seperti gelombang, menyebabkan lengan bajunya berkibar di udara. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik, dia menyatukan tangannya dan kilau logam muncul di depannya. Dia mulai dengan cepat membentuk segel tangan, sinar cahaya keemasan melintas di telapak tangannya, begitu cepat sehingga hanya bayangan yang tersisa. Apakah idiot ini keluar dari pikirannya? Kamu benar-benar ingin menghadapinya secara langsung. Pria berambut ungu itu tertawa main-main, tatapannya menjadi semakin dingin, ki ungu mulai naik di tangannya, dia tidak sabar untuk bergerak. Lihat betapa percaya dirinya dia, kata Tiger Langit Tirani, pasti ada yang salah, semuanya, hati-hati. Pria berjubah biru itu tidak peduli dan mendengus, bahkan penguasa bela diri bintang 9 pun tidak dapat menghentikan kita ketika kita berempat bergabung, hak apa yang dia miliki. Petik 2. Tuan Kuan berkata dengan dingin, dengan kecepatan gagak ilahi cahaya hitam, bahkan teknik melarikan diri terbaik di dunia pun tidak dapat mengejarnya, bagaimana dia bisa menyusul. Itu selalu baik untuk berhati-hati. Saat tangan Dasiyu dengan cepat membentuk segel tangan, sinar cahaya keemasan berkumpul di depan tubuhnya dan berubah menjadi bentuk lonceng kuno raksasa, itu kemudian menyelimuti sekelilingnya. Kemudian, dia membalik tangannya dan gelang giok hitam di pergelangan tangannya berkedip, sebuah lonceng perunggu kecil muncul di tangannya. Dentang, dentang, dia mengguncang bel kecil di tangannya, dan langit dan bumi segera bergetar, gambar lonceng emas besar tiba-tiba menjadi kokoh. Sosok Dasiyu menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan lonceng hijau kecil, setelah suara, dang, itu mengembang hingga 10.000 kali ukuran aslinya, itu berdiri tegak dan menggantung di langit seperti gunung. Ah! Orang-orang dari 8 simbol membuka mulut lebar-lebar dan wajah mereka langsung berubah menjadi hijau, keringat dingin keluar di dahi mereka. Berhenti, berhenti, Tuan Kuan juga berteriak dan berkeringat dingin. Aku tidak bisa menghentikannya. Wajah pria seperti zombie itu menjadi pucat dan tidak berdarah, dia sepertinya sudah meramalkan gagak ilahi cahaya hitam kesayangannya hancur berkeping-keping, dan dia merasa pusing. Kita tidak bisa bersembunyi lagi. Langit Tirani Harimau meraung, mari. Kita menyerang bersama dan hancurkan lonceng ini. Dia segera menarik napas dalam-dalam, dan dadanya mengembang, kemudian, dia menghembuskan napas dengan sekuat tenaga, dan gelombang suara yang sangat kuat meledak dari mulutnya, menyerang di sepanjang lintasan riak. Ledakan, kekuatan gelombang suara meledak di bel, dan suara kuno bergema di langit, mengejutkan hati semua orang. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar lonceng kuno, dan ruang di sekitarnya mulai mengalir seperti air. Orang-orang dari 8 simbol yang paling dekat dengannya adalah yang pertama menanggung beban, satu persatu, ki dan darah mereka membengkak dan gendang telinga mereka hancur. Kakak kelima, adikmu, ini adalah lonceng, dan Anda benar-benar menggunakan gelombang suara, apakah kamu mencoba membunuh semua orang? Apa yang terjadi? Saya merasa seluruh tubuh saya akan terbelah, dan kulit saya mulai keriput, apakah saya akan cacat? Sudah berakhir, saya tidak bisa melihat dengan jelas lagi, mata saya rusak, dan saya tidak bisa melihat dengan jelas. Adikmu, itu adalah kejutan spasial, jangan buang waktu, cepat dan serang. Semua jenis suara bercampur menjadi satu, dan kelima orang itu semuanya berteriak dan panik, namun, aura semua orang telah meningkat hingga ekstrim. 5 kekuatan yang sangat menakutkan bergegas sekaligus, pria zombie itu juga bergerak, sepasang gelang meledak, dan kedua cincin itu bergabung menjadi satu di udara, berubah menjadi tebasan. Gagak Dewa Cahaya Hitam tampaknya tidak mampu menahan tekanan aura kelima orang itu adalah yang pertama menyerah, penghalang hitam dihancurkan dalam sekejap, dan gagak ilahi mengeluarkan suara, kau-kau, sepertinya sedikit sedih. Ledakan, 5 kekuatan kuat dan tubuh gagak ilahi cahaya hitam akhirnya menghantam lonceng kuno. Dang, bahkan sebelum bel berbunyi,
suara "hong" terdengar, dan sebuah lubang besar langsung terbuka. Mereka berlima bergegas masuk. Ruang di atas lonceng kuno menjadi kabur sesaat kemudian. Sosok Da Xiyu muncul. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berteriak saat dia membentuk segel dengan kedua tangan. Rune yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan begitu mereka menyentuh lonceng, seolah-olah mereka terukir di atasnya. Tiba-tiba, seluruh lonceng hijau menjadi emas dan cemerlang. Satu-satunya hal yang terasa sedikit tidak pada tempatnya adalah lubang besar. Sekilas, sepertinya dasarnya tidak berdasar. Lonceng kuno perpisahan dan reuni, segel. Seluruh tubuh Da Xiyu terbang ke bawah, dan dia menamparkan bel dengan telapak tangannya. Seketika, sinar cahaya keemasan melesat ke segala arah. Seluruh lonceng perlahan berputar dan jatuh ke tanah. Para pengejar di kejauhan semuanya sangat gembira dan tiba dalam sekejap. Hu Mingri bahkan mendesak, "Cepat. Saya tidak tahu berapa lama saudara Dasi akan bisa bertahan." Mata Bai Dong juga bersinar dengan gembira, dan dia berkata, "Lonceng perpisahan dan reuni ini paling cocok untuk menyegel orang. Sayang sekali itu dihancurkan oleh pencuri itu." Saya bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang tersisa. Dang! Beberapa dari mereka hanya berbicara ketika lonceng kuno itu tiba-tiba dipukul. Suaranya bergema sejauh 10.000 mil. Cahaya keemasan 100 kali lebih menyilaukan, dan rune emas yang telah tercetak di atasnya mulai menonjol satu persatu seolah-olah akan meledak. Tidak baik. Da Xiyu menghirup udara dingin, berbalik, dan melarikan diri. Ledakan. Cahaya keemasan bersinar sejauh ribuan mil, dan lonceng kuno akhirnya meledak. Potongan-potongan tembaga hijau melesat ke segala arah seperti pisau tajam. Sosok Da Xiyu baru saja menjadi kabur ketika dia tenggelam oleh cahaya keemasan. Saat berikutnya, dia muncul 100 kaki jauhnya. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. "Fiuh, Anda akhirnya keluar. Kamu membuatku takut setengah mati. Kupikir kamu tertangkap." Jangan bahagia terlalu dini. Dikelilingi oleh begitu banyak orang tidak berbeda dengan ditutupi oleh lonceng itu. Tentu saja ada. Jika Anda dikelilingi oleh mereka, Anda masih bisa melihat matahari, tetapi jika Anda ditutupi oleh lonceng itu, Anda bahkan tidak bisa melihat matahari. Pria berambut ungu dan pria berjubah biru sama-sama mengobrol seolah-olah mereka tidak peduli dengan seniman bela diri yang mengelilingi mereka. Selain pria seperti zombie, yang melihat gagak dewa cahaya hitam yang rusak di tangannya dengan ekspresi yang sangat marah, 4 dari 8 divisi lainnya sangat tenang. Hu Mingri berkata dengan dingin, "Menurutku, tidak ada perbedaan, karena kamu tidak akan bisa melihat matahari segera." "Mengapa?" Pria berjubah biru itu bertanya dengan bingung. "Bodoh. Anda telah membawa rasa malu bagi organisasi kami. Jangan pernah mengatakan bahwa kamu mengenalku ketika kamu pergi keluar di masa depan. Karena matahari akan segera terbenam, dan bintang-bintang akan keluar." Pria berambut ungu itu mencibir. Mata Hu Mingri menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, "Lelucon ini sama sekali tidak lucu." Bibir pria berambut ungu itu melengkung menjadi senyum mengejek saat dia mengejek, "Oh, benarkah? Karena ini bukan lelucon sejak awal." Pada saat ini, Da Xiyu juga telah kembali dari kejauhan, masih ada darah di sudut mulutnya. "Bagaimana kabar Tuan Da Xi?" Bai Su bertanya dengan prihatin. Da Xiyu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Matanya bersinar karena marah dan dia berkata dengan dingin, "Pencuri ini menghancurkan 2 harta karunku, aku akan membakar tulang mereka dan menyebarkan abu mereka nanti." "Hei, kamu orang tua, aku tidak bisa memilikimu. Itu hanya benda eksternal," teriak pria berjubah biru itu. "Jika rusak, maka rusak. Apakah ada kebutuhan untuk memiliki kebencian yang begitu dalam?" Petik 2. Tidak ada gunanya bertingkah bodoh. Apakah kamu akan menyerah atau melawan? Kata Ketongguang dingin. Pada saat ini, tidak hanya mereka berempat, tetapi orang-orang lain dari serikat pedagang dan lusinan prajurit dari semua lapisan masyarakat telah mengepung mereka berlima. Apa yang membuat semua orang mengerutkan kening adalah meskipun mereka berada dalam situasi di mana tidak ada jalan keluar, kelima orang ini tidak panik sama sekali, dan terlihat benar-benar santai. Secara khusus, 4 orang dari menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya tampak lebih waspada. "Kami tidak akan menyerah atau melawan," kata Tuan Kuan sambil tersenyum. "Bisakah kita memilih opsi ketiga?" Petik 2. Opsi ketiga. Bunuh diri untuk meminta maaf.
Hu Mingri mencibir, meskipun 5 orang di depannya sangat kuat, ada lusinan ahli dari serikat pedagang selain 4 dari menara harta karun, bahkan jika mereka adalah penguasa bela diri bintang 9, mereka tidak bisa melarikan diri. Hei, lihat apa yang Anda katakan, Anda semua adalah pengusaha di serikat pedagang, tidak bisakah Anda berhenti membunuh orang hanya dengan 3 kalimat? Pria berbaju biru itu tertawa mengejek dan memberinya jari tengah. Pria berambut ungu itu juga berkata dengan tidak sabar, baiklah, jangan bicara omong kosong dengan sampah ini, saya ingat seorang pria berkuasa pernah berkata bahwa membuang-buang waktu orang lain sama dengan membunuh demi uang. Apakah aku? Tanya pria berjubah biru itu, siapa bilang itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ada banyak hal yang belum pernah kamu dengar. Pria berambut ungu itu mendengus. Tuan Kuan juga tersenyum dan berkata, terima kasih telah datang jauh-jauh ke sini untuk mengantarku pergi, seperti kata pepatah, 1000 mil jauhnya, akan selalu ada perpisahan, jadi mari kita berhenti di sini. Dengan lambaian tangannya, cahaya formasi muncul di bawah kakinya dan langsung menyelimuti mereka berlima. Tidak baik, Hu Mingri terkejut dan berkata dengan marah, mereka telah menyiapkan formasi teleportasi. Haha, datang dan bunuh kami, idiot besar. Ya ampun, kenapa lehermu tiba-tiba berubah menjadi merah dan ungu? Apakah kamu bunglon? Bahkan Tiger Langit Tirani tersenyum dan melambaikan tangannya untuk menyapa semua orang telah bekerja keras, ayo kembali. Tubuh Hu Mingri gemetar karena marah, dia meraung dan auranya meledak, dia membawa pedang pertempuran yang sengit di bahunya dan memegang pegangannya dengan kedua tangan, siap untuk menebas. Pembangkit tenaga listrik di sekitarnya semua dikejutkan oleh auranya, Baisu dan yang lainnya, yang awalnya berencana untuk menyerang, mundur selangkah, tetapi wajah mereka sangat jelek. Tiba-tiba, mata Hu Mingri membelalak dan dia tercengang, dia berhenti mengangkat pedangnya di tengah jalan, hanya menyisakan energi unsur yang melonjak di sekitar tubuhnya, tetapi itu juga melemah. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang, cahaya yang menyelimuti 8 gajah kematian berkedip, dan sosok 8 gajah itu kabur, mereka seharusnya segera diteleportasi, tetapi mereka menjadi jelas lagi setelah kabur. Mereka berlima masih berdiri di sana, tertawa dan tertawa, terus-menerus melambaikan tangan untuk menunjukkan bahwa semua orang telah bekerja keras. Senyum di langit tirani wajah Tiger dan tangannya yang melambai tiba-tiba membeku. Pria berambut ungu dan pria berjubah biru juga tercengang, mereka saling memandang, lalu melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Wajah Tuan Kuan tiba-tiba berubah, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Perasaan yang sangat buruk menggenang di hatinya, dia hanya merasa tenggorokannya kering, dan dia menjulurkan lidahnya untuk membasahi bibirnya yang kering. Kakak ketiga, apa yang terjadi? Butir-butir keringat dingin mengalir di dahi pria seperti zombie itu, dia menyekanya dengan lengan bajunya dan berkata dengan suara gemetar, bukankah kamu mengatakan bahwa semuanya telah diatur? Wajah pria berambut ungu itu juga sedikit pucat, dia berkata dengan canggung, itu seharusnya hanya kecelakaan kecil, kan? Kecelakaan kecil. Tuan Kuan juga menyeka keringat dinginnya dan mencoret segel lain. Cahaya formasi melonjak dan kemudian tenggelam, kali ini, bahkan tidak butuh napas sebelum tidak ada reaksi dari sekitarnya. Tubuh pria seperti zombie itu bergetar, dan gemetarnya menjadi lebih intens, dia berkata dengan suara gemetar, kali ini juga kecelakaan kecil. Hu Mingri sepertinya telah mengerti sesuatu, dia meletakkan pedangnya dan menusuknya ke tanah, dia menatap mereka berlima dengan dingin. Mata seniman bela diri lainnya juga berbinar, dan mereka tertawa mengerikan. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada masalah dengan pengaturan mereka. 5 orang dari 8 divisi memucat dan berkeringat dingin. Tuan Kuan menghantam tanah dengan angin kencang dan meledak dengan keras, memperlihatkan lubang hitam. Pelat formasi hilang. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, seolah-olah seseorang mencekik lehernya, rambut di kepalanya berdiri, dan dia menjerit, papan susunan telah diambil. 4 orang lainnya semuanya gemetar, hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Haha, ada apa dengan kalian berlima? Mengapa kamu terlihat begitu pucat? Ketongguang tidak bisa menahan tawa, haha, tidak ada masalah sama sekali, tidak masalah sama sekali untuk mengirim teman dalam perjalanannya. Beberapa kata terakhir dimuntahkan dengan cibiran, mengungkapkan niat yang dingin dan membunuh.
Hewan, mana yang melakukan ini? Tuan Kuan hampir menjadi gila, matanya merah, dia melihat sekeliling dan melihat lusinan wajah mencibir mereka, sepertinya semua orang adalah tersangka. Puff! Dia memuntahkan seteguk darah. Di bawah kemarahan yang luar biasa, dia terluka sebelum pertempuran. Kakak ketiga. Mereka berempat buru-buru membantunya berdiri dan mengepung Tuan Kuan. Pria seperti zombie itu berlumuran keringat dingin saat dia menggigil dan berkata, "Kakak ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan?" Mata pria berambut ungu itu bersinar dengan kabut ungu dan niat membunuhnya meningkat. Dia berkata dengan dingin, "Kita hanya bisa membunuh jalan keluar. Bunuh satu untuk mencapai titik impas, bunuh dua untuk mendapatkan lebih banyak." Niat membunuh yang mengejutkan meledak dari tubuhnya, menyebabkan hati orang-orang di sekitarnya bergetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak waspada. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari 5 orang di depan mereka adalah pendorong, itu pasti akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tragis. Mulut Tuan Kuan juga penuh darah, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Bunuh, bunuh dan ukir jalan darah. Jika aku mengetahui siapa yang mencuri platformasi, aku akan mengulitinya hidup-hidup dan membakar tulangnya menjadi abu." Dia meraung kebencian. Kebencian dalam suaranya begitu kuat sehingga hampir bisa menembus langit dan bumi. Ruang tidak jauh bergetar tanpa terasa, dan Yun Xiao menghela nafas. Dia berpikir, "Kamu sudah dewasa, kenapa kamu masih begitu marah? Bukankah itu hanya disarai? Itu hanya milik duniawi, jika dia mengambilnya, maka biarlah, apakah ada kebutuhan untuk memiliki kebencian yang begitu dalam? Jika Anda tidak mati kali ini, saya sarankan Anda makan pir salju rebus dengan gula batu ketika Anda sampai di rumah." Saat dia memikirkan hal ini, 8 gajah di kejauhan menyerang lebih dulu. Bagaimanapun, mereka adalah pembunuh profesional, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka telah menerima kenyataan yang kejam dan mengungkapkan sifat pembunuh mereka. Setelah niat membunuh pria berambut ungu itu meledak, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan menggunakan pengangkatan baju besi overload. Tiba-tiba, esensi pedang ungu terbang keluar dari tubuhnya, memotong langit dan membidik kepala Hu Mingri. Kamu punya nyali." Hu Mingri mencibir dan dipenuhi dengan kebencian, dia meraih pedang besar dengan satu tangan dan langsung menebas pedang Qi tanpa gerakan apapun. Ledakan. Saat kedua gerakan itu bertabrakan, lampu ungu dan merah menyala, dan bayangan pedang dan pedang melesat ke segala arah. Seluruh tubuh pria berambut ungu itu bergetar, dia merasakan niat pedangnya hancur berkeping-keping, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah. Meskipun wajah Hu Mingri sedikit pucat, jelas bahwa dia telah menggunakan kekuatan aslinya, namun, dia tampak nyaman. Dengan sekilas dari sudut matanya, dia melihat lusinan lampu perak berkedip di cakrawala, dia tahu bahwa para penjaga lapis baja perak telah tiba, dia sangat gembira dan berteriak, "Semuanya, menyerang bersama, selama Anda berkontribusi, Anda akan menjadi teman dari Menara Harta Karun, dan pasti akan ada hadiah besar." Mata semua orang berbinar. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa situasi saat ini benar-benar sepihak, selama mereka mengikuti arus dan melakukan sedikit usaha, hampir tidak akan ada bahaya. Hadiahnya terlalu besar, dan dia mungkin tidak akan mendapatkan manfaat praktis apapun, tetapi kata-kata, teman dari toko harta karun, bernilai ribuan emas. Ada beberapa orang yang mengirim arang di salju, tetapi semua orang suka menambahkan bunga ke brokat. Tuan besok terlalu sopan. Ini adalah tugas semua seniman bela diri di dunia untuk menangkap pencuri. Itu benar. Apa yang dikatakan teman ini sangat benar, orang yang berlatih seni bela diri pasti memiliki rasa kebenaran di hati mereka. Singkirkan semua kejahatan. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah mengalahkan kebaikan, yang berbudi luhur menerima lebih banyak bantuan daripada yang benar, dan yang tidak adil menerima sedikit bantuan. Kami bersedia membantu toko harta karun yang tak terhitung jumlahnya membasmi hama yang merosot ini. Mereka semua memiliki ekspresi lurus di wajah mereka, bersumpah untuk tidak dapat didamaikan dengan kejahatan. Mata mereka terbuka lebar saat mereka menatap 5 orang dari 8 divisi. Mereka berlima segera merasakan tekanan yang besar,
dan ruang di sekitarnya terkunci oleh tekanan yang dilepaskan oleh orang-orang ini, seolah-olah itu tidak bisa ditembus. Lebih buruk lagi, mereka juga menemukan lusinan penjaga lapis baja perak datang dari langit. Ini adalah seniman bela diri elit menara 10.000 harta karun, 50 hingga 60 orang telah dikirim sekaligus, mereka semua mengenakan set lengkap baju besi dan berdiri di posisi tertentu di langit, cahaya perak bersinar seperti matahari. Mata 5 orang dari 8 divisi tertusuk oleh cahaya perak, dan hati mereka sangat berat. Pria berbaju biru itu tertawa pahit, kakak keempat, penjelasan Anda barusan sepertinya salah, tidak bisa melihat matahari lagi mungkin masalah yang berbeda. Diam. Pria berambut ungu itu meraung marah dan tertawa terbahak-bahak, kapan orang-orang istana Dewa Kematian pernah takut mati? Kalian semua, bunuh, bunuh. Dia berubah menjadi sinarmu dan menghilang dari tempatnya dengan suara mendesing, dia bergegas ke arah di mana kekuatannya paling lemah. Begitu pedang Qi naik, darah berceceran di udara, 2 orang yang memimpin langsung ditebas. Semua orang menghirup udara dingin ketakutan, kekejaman seperti itu juga membuat mereka langsung sadar. Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia, tidak mudah menjadi teman dari banyak tokoh harta karun. Semuanya, ayo menyerang bersama. Hu Mingri berteriak marah, jangan takut. Dia mengangkat pedangnya secara vertikal, dan gelombang niat pedang menyapu, menebas mereka berlima. Seluruh ruang mengembun di bawah bayangan pedang, dan kekuatan pedang benar-benar menutupi kelima orang itu, seolah-olah pedang itu memiliki kekuatan untuk membelah langit. Ledakan. Saat bayangan pedang jatuh, debu mengguncang langit, tanah tiba-tiba terbelah, dan jurang maut besar muncul. Mereka berlima menyerang pada saat yang sama dan menghindari pancaran pedang, menyebar ke segala arah. Berpisah. Harimau langit tirani meraung, dia tahu bahwa masalah hari ini tidak akan luput, jika mereka berpisah, mereka mungkin masih memiliki jalan keluar. Baisu dengan dingin mendengus, lalu menghilang dari tempatnya berada. Setelah langit tirani harimau menghindari cahaya bilah, ia naik dan turun, lebih dari 10 orang mengelilinginya dengan tinju, telapak tangan, bilah, dan pedang. Dia berbalik, dan cahaya keemasan meledak, pedang emas Qi membentuk lingkaran di langit dan menyebar ke segala arah. Bang bang bang. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong semua orang menjauh, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan melompat. Tiba-tiba, ruang bergetar dan tangan besar dengan sarung tangan sutra putih muncul tanpa suara, itu berkedip seperti hantu dan langsung meraih leher Tiger Langit Tirani. Ah! Harimau Langit Tirani berteriak ketakutan, tetapi suaranya segera terputus, dia hanya merasakan kekuatan mengunci lehernya, tidak hanya itu, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Retakan, cahaya perak melintas di lengan sutra putih, dan mata Tiger Langit Tirani muncul, matanya terbuka lebar, penuh keterkejutan dan sedikit ketakutan. Tapi segera, kepalanya berangsur-angsur terkulai, dan cahaya rumit di matanya perlahan menghilang. Mata White Nightmare dipenuhi dengan senyum dingin, tangannya yang lain membentuk bentuk pedang dan menebas. Desir, kepala Tiger Langit Tirani langsung terbang dan berguling di tanah seperti bola. Tubuh tanpa kepala jatuh, itu biasa-biasa saja dalam pertempuran yang kacau. Selusin orang yang mengelilingi langit tirani Tiger tertegun sejenak, mereka kemudian menangkupkan tangan mereka ke Bai Ling dan mengejar 4 orang lainnya. Tubuh Baisu bergoyang dan dia menghilang di tempat. Ah! Kakak kelima. Tidak jauh dari situ, pria seperti zombie itu adalah orang pertama yang menemukan kematian Tiger Langit Tirani. Dia mengeluarkan raungan sedih dan matanya memerah, dia kemudian dengan gila-gilaan menamparkan telapak tangannya ke segala arah. Untuk apa kamu berteriak? Kamu akan bisa melihatnya segera. Mata seorang lelaki tua menjadi dingin, dia membuka kelima jarinya dan menamparkan ke depan, bertemu dengan energi telapak tangan pihak lain. Wah, wah, wah. Sekelompok jarum terbang yang padat tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya, masing-masing dari mereka memiliki cahaya hijau yang berdenyut pada mereka, dan mereka menerobos angin telapak tangan. Wolf! Ah! Pria seperti zombie itu merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya, dan dia tiba-tiba menariknya kembali. Segera, orang-orang di sekitarnya melihat kesempatan, dan semua jenis serangan menyapu, menenggelamkannya dalam sekejap. Bum bum bum! Sebuah ledakan besar terdengar, setelah semua orang berhasil dalam satu gerakan,
mereka masih tidak berani ceroboh, sejumlah besar gerakan warna-warni diledakkan. Lingkaran fluktuasi energi elemen yang sangat besar dan segala macam pancaran menyebar. Sesaat kemudian, debu dan asap menyebar, dan pria zombie itu telah lama berubah menjadi lumpur. 3 orang yang tersisa di kejauhan juga terjebak dalam pertempuran sengit, keributan besar di sini juga memengaruhi keadaan pikiran mereka, dan mereka semua sangat sedih dan marah. Dalam waktu singkat, pria berpakaian biru itu juga jatuh ke dalam situasi berbahaya, di bawah tekanan beberapa orang yang bergandengan tangan, dia sudah dipenuhi luka-luka. Setelah membunuh begitu lama, kamu akhirnya akan dibunuh. Dia tertawa pahit, tapi dia sangat berpikiran terbuka, meskipun gerakannya masih sangat tajam, pikirannya sudah mulai menjadi liar. Karena kamu sudah mengambil keputusan, mengapa kamu harus melawan begitu keras dan meningkatkan rasa sakit sebelum kematianmu? Para ahli di sekitarnya semua menjadi waspada, mereka meningkatkan ukuran lingkaran pertempuran dan menggunakan lebih banyak kekuatan mereka untuk pertahanan, takut dia sudah bertekad untuk mati dan akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan kelinci yang terpojok akan menggigit. Li Feiyu juga termasuk di antara para pengepung, melihat ekspresinya yang bingung, dia tidak bisa menahan alisnya, menyerahkan pedang ilahi, mengakui asal-usul Anda, dan menerima hukuman dari menara harta karun, mungkin Anda bisa hidup. Pria berjubah biru itu sepertinya tidak mendengar kata-katanya, dia sepertinya tenggelam dalam kenangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, kapan dia mulai membunuh orang. 7 atau 8 tahun. Sudah terlalu lama sejak dia lupa, saya ingat orang itu mengatakan bahwa saya memiliki bakat untuk membunuh dan membuat saya membunuh banyak orang, saya telah mengikuti orang itu di sekitar alam seni bela diri surgawi sampai saya bertemu bos hehe, kemudian, orang itu dibunuh oleh bos, jadi aku mengikuti bos. Dan bercampur di sekitar hehe. Alis Li Feiyu berkerut saat dia bertanya, siapa bosmu? Pria berjubah biru itu sepertinya dikejutkan oleh teriakannya, dia memaksakan senyum dan berkata, pria itu mengatakan bahwa sebagai seorang pembunuh, seseorang harus mati di tangan ahli yang tak tertandingi atau mati di tangannya sendiri, jika tidak, itu akan menjadi aib, apakah Anda akan membuat saya malu? Petik 2. Setelah orang itu dibunuh oleh bos, saya mulai mengikuti bos untuk membunuh orang, tujuan awal saya adalah untuk membalaskan dendam orang itu dan berharap bahwa saya bisa membunuh bos suatu hari nanti, namun, tampaknya ide ini semakin jauh, setelah bertahun-tahun, saya bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dari bos, saya akhirnya mengenali kenyataan ini, tidak ada harapan untuk membalas dendam dalam hidup ini. Maaf. Aku tidak bisa membalaskan dendammu, tapi tidak peduli apa, aku telah dibesarkan olehmu, jadi aku tidak bisa mati dalam penghinaan, ini akan memalukan bagimu. Bibir pria berjubah biru itu melengkung saat dia melihat sekeliling dan tatapannya mendarat pada seorang tetua berjanggut panjang. Kekuatan lelaki tua itu adalah yang terlemah di antara mereka, dan hatinya tiba-tiba tenggelam, rasa dingin yang tak terbatas melonjak, dan dia berteriak dalam hatinya, tidak baik. Dia tiba-tiba mengumpulkan seteguk kekuatan esensi, dan kakinya bergerak secepat kilat saat dia akan melarikan diri. Jangan pergi, biarkan aku menemukan seseorang di bawah. Suara pria berjubah biru itu terdengar acuh tak acuh, itu tanpa emosi, tetapi membawa rasa tidak berdaya, dia tiba-tiba mengguncang kerumunan dengan satu gerakan dan bergerak maju, bergerak di depan lelaki tua itu dalam setengah langkah. Petik 2 tanda seru. Jika kamu ingin mencari kambing hitam, cari orang lain. Orang tua itu terkejut sekaligus marah, dia melepaskan kekuatan telapak tangan yang kuat dan dengan ganas menyerang pihak lain dengan segel di tangannya. Ledakan. Pria berjubah biru itu tidak menghindar atau menghindar, dan langsung menggunakan dadanya untuk menghadapi serangan itu. Puff! Seteguk besar darah menyembur keluar. Namun, dia sudah berjarak 3 kaki, tangannya seperti cakar saat dia mengepalkan bahu lawannya, kelima jarinya seperti cakar baja, langsung memotong tulang. Ah! Orang tua itu berteriak kesakitan, terkejut dan marah, apakah kamu gila? Biarkan aku pergi. Pria berjubah biru itu menyeringai, hehe, saudara keempat mengatakan bahwa kita harus membunuh setidaknya satu untuk mencapai titik impas, jika saya kehilangan uang, bukankah saya akan dimarahi sampai mati oleh semua orang? Kamu yang terlemah, jadi aku tidak punya pilihan selain mencarimu. Tidak, jangan, biarkan aku pergi.
Orang tua itu berjuang dengan sekuat tenaga dan ketakutan karena akalnya, namun, matanya dipenuhi dengan kekejaman saat dia mengepalkan tinjunya dan meninju lawannya lagi. Tapi sudah terlambat. Riak muncul di bawah 5 jari pria berjubah biru itu, dan dia dengan keras menarik. Desir. Suara robek terdengar, orang tua itu berteriak saat setengah dari tubuhnya terkoyak. Kemudian, pria berbaju biru itu maju selangkah dan membanting kepalanya ke dinding. Ledakan. Kepala lelaki tua itu meledak, dan semua jenis cairan menyembur ke udara, memercik ke seluruh tubuh dan wajah pria berpakaian biru itu. Wajah halus di bawah penutup materi otak itu tampak sedikit iblis dan menakutkan, yang lebih menyeramkan adalah dia benar-benar tersenyum. Hahaha, aku mencapai titik impas, aku tidak kehilangan apa-apa. Dia tertawa terbahak-bahak, sekarang, yang tersisa hanyalah mati dengan bermartabat. Dia mengangkat tangan kanannya, kelima jarinya membentuk cakar, dan tiba-tiba menamparkan bagian atas kepalanya. Ledakan. Demikian pula, otaknya meledak, dan setengah dari kepalanya telah runtuh, kematiannya sangat tragis. Wajah Li Feiyu sangat gelap, saat dia melihat mayat itu jatuh ke tanah, hatinya terasa sangat berat, seolah-olah ada nafas udara yang tersangkut di dadanya, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melampiaskannya. Pria berambut ungu, He Kuan, melihat kematian pria berjubah biru itu dari kejauhan, mata mereka masih sangat tajam, seolah-olah mereka tidak tergerak sama sekali. Sampah. Pria berambut ungu itu meludahi dan berkata dengan jijik, seorang pembunuh sebenarnya memiliki fluktuasi emosional yang begitu besar saat menghadapi musuh, sungguh memalukan. Matanya dingin, dan meskipun sangat ganas, mereka masih memancarkan hawa dingin yang menggetarkan hati. Tiba-tiba, ruang itu sedikit beriak, dan sarung tangan sutra putih muncul, itu mencengkeram tenggorokannya dari belakang seperti hantu. Desir. Garis cahaya pedang ungu melintas dan menebas sarung tangan itu. Desir. Sarung tangan itu langsung terbuka, dan luka mengerikan terungkap. Pemilik sarung tangan putih, Bai Ze, mengerutkan kening, energi pedang di depannya bangkit lagi dan diarahkan ke bagian vitalnya, dia segera menarik tangannya dan menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya hijau melesat dari jari-jarinya dan menyentuh ujung pedang. Ledakan. Cahaya jari itu ditembus oleh pedang Qi dan terus menusuk tanpa kehilangan momentum, namun, Bai Su telah memanfaatkan momentum dan mundur 10 meter jauhnya. Serangan diam-diam yang sama, bisakah itu digunakan untuk kedua kalinya? Pria berambut ungu itu tertawa dingin dan mengejek. Wajah Bai Ling setenang biasanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli berapa kali kamu menggunakannya, selama itu efektif. Sayang sekali itu tidak lagi berguna, pria berambut ungu itu mencibir. Bai Su menatap sarung tangan yang robek dan tanda pedang merah darah, dia mengerutkan kening, lalu melepas sarung tangan putih dan membuangnya, memegang penggaris giok. Tidak jauh dari situ, ada beberapa seniman bela diri berdiri di udara, menonton dari jauh, tetapi mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka tidak tertarik dengan hadiah tokoh harta karun yang segudang dan identitas mereka sebagai teman, mereka hanya murni menonton pertunjukan atau memiliki motif lain. Orang-orang ini benar-benar pantang menyerah, dan kekuatan mereka sangat luar biasa, sayang sekali, jika saya bisa menerimanya, itu akan sepadan tidak peduli berapa banyak uang yang saya keluarkan. Seorang pemuda menghela nafas dengan emosi dan berkata dengan sedikit penyesalan. Pria ini mengenakan jubah brokat hijau dan terlihat elegan, namun, kekuatannya hanya pada tingkat kehormatan bela diri yang rendah, meski begitu, dia tampaknya memiliki status yang luar biasa karena dia dikelilingi oleh beberapa orang kuat. Chen Feng dan Liang Yuyi dari Sekte Pedang juga ada di kerumunan. Chen Feng memandang orang ini dan mengungkapkan sedikit keterkejutan, dia tersenyum main-main dan berkata, jadi itu Ding Peng dari perusahaan perdagangan Tianyuan, adikmu cantik dan berbakat, tapi aku tidak menyangka kakakmu begitu tampan. Orang-orang di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka dari medan perang di kejauhan dan mulai mengukur dua orang yang sedang berbicara. Ding Peng dengan dingin mendengus, dia bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata Chen Feng, bagi seorang pria yang dipuji tampan, dia jelas mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan lain selain penampilannya. Oh. Saya bertanya-tanya siapa itu, jadi itu ayam jantan yang terkenal sedang panas. Saya pernah mendengar bahwa kemanapun ayam jantan tuan muda pergi,
dia selalu membawa 4 wanita cantik bersamanya, kata Ding Peng sinis, seolah-olah dia takut orang lain tidak tahu bahwa dia sangat mampu dalam aspek itu. Namun, saya mendengar bahwa semakin Anda pamer, semakin Anda kekurangan sesuatu. Adikmu, kamu mencari kematian. Wajah Chen Feng berubah menjadi hijau. Ding Peng, pecinta kecil ini, mengejeknya di depan semua orang, dia tidak bisa mentolerir ini. Liang Yuyi menarik kembali Chen Feng yang marah, dan berkata dengan tenang, itu benar, jadi, Tuan Muda Ding Peng, Anda tidak perlu memamerkan kecerdasan menyedihkan Anda di depan kami. Haha, kamu benar. Chen Feng bertepuk tangan dan memuji. Ding Peng menatap Liang Yuyi dengan heran, dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Liang Yuyi bahkan lebih terkejut, dia berasal dari serikat pedagang dan telah mendengar banyak tentang Ding Peng, tetapi dia hanya tahu bahwa dia adalah sepotong lumpur yang tidak bisa dihindari. Bahkan ketika Song Yue berada di primenya, kekuatannya sangat rendah. Tapi sekarang, dia tidak hanya bergegas ke alam kehormatan bela diri tingkat rendah, tetapi dia juga memiliki penampilan yang luar biasa, tampaknya seluruh temperamennya telah mengalami perubahan besar. Dan melihat para prajurit di sekitar Ding Peng, mereka semua memiliki aura yang tertahan dan bernapas perlahan, mereka jelas ahli. Dia juga orang yang berbakat dan cantik, dan dia berpikir keras. Perubahan pada tubuh Ding Peng tampaknya menyiratkan bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan sedang menyeduh sesuatu dalam kegelapan. Meskipun dia bukan lagi anggota serikat pedagang, dia masih memiliki hubungan dengannya. Selain itu, perkembangan serikat pedagang telah menarik perhatian 7 kekuatan super. Keduanya bertengkar sebentar, tetapi itu berakhir ketika Ding Peng mundur. Saya mendengar bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan telah merekrut dari seluruh dunia dan telah merekrut banyak ahli, kata seorang pria parubaya tiba-tiba. Semua orang menoleh, orang yang berbicara itu berhati luas, gemuk, dan gemuk, dia adalah kepala penjaga toko kamar dagang angin petir, Zhu Yuezun. Kepala penjaga toko Yuezun, apakah Anda keberatan? Ding Peng mendengus dingin. Tentu saja tidak, ini urusanmu, apa hubungannya denganku? Hanya saja aku sudah lama tidak melihat ayahmu, dan aku sedikit merindukannya, bagaimana kabar ayahmu? Zhu Yuezun berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas perhatianmu, kata Ding Peng sambil mengangguk, ayah saya baik-baik saja. Pihak lain jelas menanyakan tentang berita Ding San, tetapi dia segera mengabaikannya. Zhu Yuezun sedikit mengernyit, seolah-olah dia telah menebak ini akan menjadi hasilnya, tetapi dia tidak peduli. Siapa orang-orang ini? Dia sebenarnya sekuat ini. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat pertempuran sengit di kejauhan. Orang-orang ini muncul begitu saja, kata Zhu Yue. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka tampaknya menjadi kekuatan yang signifikan, tapi tidak peduli seberapa sombongnya dia seharusnya tidak memiliki ide tentang serikat pedagang, membunuh mereka akan menjadi peringatan bagi yang lain. Sepertinya aku memiliki kesan tentang bocah berambut ungu itu, saya pikir saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Seorang lelaki tua mengerutkan kening dan berpikir keras, dia bergumam, dia tampaknya iblis yang hebat. Apakah kamu berbicara tentang pembunuh yang membantai 3 kota di wilayah timur 10 tahun yang lalu? Seseorang tiba-tiba bertanya. Tepat, persis. Orang tua itu tiba-tiba berseru kaget, di masa lalu, 3 kota di wilayah timur dibantai, metode pembunuhnya sangat kejam. Kota Bulan Merah mengumumkan kepada dunia bahwa mereka telah menangkap si pembunuh, tetapi tidak berhasil. Dia juga tampaknya memiliki rambut ungu panjang, dan sangat galak. Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya memiliki beberapa kesan tentang itu. Saat itu, masalah ini terlalu keji dan mengguncang dunia. Setelah itu, seolah-olah si pembunuh telah menghilang. Liang Yuyi terkejut, pria berambut ungu ini terlihat seperti berusia 30-an, apakah dia memiliki kemampuan untuk membantai 3 kota 10 tahun yang lalu? Saya tidak menyangka dia menjadi orang yang begitu brutal, dia pantas mati hari ini. Karma akan selalu dihargai, mereka yang keluar untuk mencari nafkah cepat atau lambat harus membayar. Aku ingin tahu di mana dia bersembunyi selama bertahun-tahun, dan mengapa dia tiba-tiba keluar. Saya melihat bahwa orang-orang ini semua sangat kejam dan jahat, dan tampaknya termasuk dalam semacam kekuatan.
Semua orang mulai mendiskusikan dan menjelaskan spekulasi mereka sendiri. Tidak peduli siapa mereka atau apa yang mereka alami, kata Ding Peng acuh tak acuh, yang penting adalah bahwa mereka yang menyinggung serikat pedagang harus mendapatkan konsekuensi yang pantas mereka dapatkan. Zhu Yuezun juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dan berkata, itu logikanya. Ekspresi semua orang sedikit berubah, mereka tahu bahwa mereka menggunakan masalah ini untuk mendidik semua orang, banyak orang mulai merengek ketidakpuasan, tetapi mereka tidak berani berdiri dan mengungkapkannya secara terbuka. Pria berambut ungu di kejauhan sepertinya sudah gila karena membunuh, dia sudah berlumuran darah dan tidak bisa dikenali. Pedang panjang di tangannya juga memiliki retakan di atasnya, yang merupakan pemandangan yang mengejutkan. Haha, ini menyenangkan. Untuk bisa membunuh sepuasnya seperti ini sebelum kematian, perjalanan ke kota Yan baru ini tidak. Pria berambut ungu itu tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar karena kegembiraan. Mata orang-orang di sekitarnya terbelalak karena marah, tetapi mereka juga terkejut dan sangat waspada. Orang di depannya benar-benar bersemangat, dan tidak marah di ambang kematian, seolah-olah dia dilahirkan untuk membunuh. Batuk-batuk. Setelah pria berambut ungu itu tertawa, dia memicu luka-lukanya dan batuk berat beberapa kali, dia memuntahkan sejumlah besar darah dan menghancurkan organ dalamnya. Hahaha, batuk-batuk-batuk. Dia masih tertawa tanpa henti, kakak keenam, yang tidak berguna itu, menyeret satu orang sebelum dia meninggal, sekarang, mari kita lihat berapa banyak yang bisa saya seret ke bawah. Tawanya tiba-tiba berhenti, tetapi senyumnya menjadi lebih jahat. Tidak baik. Orang-orang di sekitarnya segera merasa ada yang tidak beres, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik bela diri tingkat tinggi tertinggi, reaksi naluriah mereka terhadap bahaya membuat hati semua orang bergetar. Terutama mereka yang bukan dari serikat pedagang, yang tidak pernah mau mempertaruhkan nyawa mereka segera mundur. Hanya penjaga lapis baja perak yang memiliki tatapan tajam di mata mereka saat mereka berteriak dan menebas dengan pedang panjang mereka. 7 hingga 8 bayangan pedang bergoresan di udara. Setelah itu, cahaya ungu melintasi langit, pria berambut ungu itu mencibir dan tubuhnya membengkak hingga lebih dari 2 kali ukuran aslinya, sebuah cincin ungu mengembun di depan dadanya dan aura menakutkan menyebar. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Sudah terlambat, cepat masuk ke formasi. Ekspresi Baisu berubah drastis saat dia buru-buru memberi perintah, pada saat yang sama, dia menyapu penguasa gioknya secara horizontal dan cincin lampu hijau melesat keluar. Para penjaga lapis baja perak juga menyingkirkan pedang mereka dan berdiri diam, pedang panjang itu beriak dan ditumpuk bersama, membentuk jaring pedang yang padat. Kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Saya benar-benar ingin tahu, berapa banyak orang yang bisa saya tarik, saya menantikannya. Pria berambut ungu itu tertawa keras, dan tubuhnya meledak dengan keras. Kekuatan ganas langsung meledak dan mengenai jaring pedang. Bang bang bang. Semua penjaga lapis baja perak tersentak seperti manik-manik dan ditembak ke debu, tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Kekuatan besar dari ledakan diri menyapu dan berputar seperti pusaran, menekan lampu hijau Baisu dari penguasa giok, itu mengguncangnya sampai dia pusing dan terus memuntahkan darah. Ada beberapa seniman bela diri lain yang tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan hancur berkeping-keping di tempat. Orang-orang di kejauhan semuanya ketakutan. Pusaran berlangsung beberapa saat sebelum berangsur-angsur mereda, tanah juga ditutupi dengan jejak pusaran, dan menjadi sunyi. Puff! Baisu memuntahkan seteguk besar darah lagi, seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat lemah, dan dia jatuh dari langit. Tidak jauh dari situ, mata Tuan Kuan berkedip sejenak, lalu meredup lagi, dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari ini, dan wajahnya penuh dengan keengganan. Teman-temanmu semua telah terbunuh, kata Hu Mingri tegas, apakah Anda masih ingin melakukan perlawanan yang tidak berarti? Atau apakah kamu juga ingin menyeret beberapa ke bawah bersamamu? Saya tidak terlalu tertarik untuk membunuh orang, Kuan tersenyum sedih, tidak seperti orang-orang bodoh ini, saya tidak bisa merasakan kegembiraan membunuh. Ekspresi Ketongguang sedingin es saat dia berkata, siapa kalian? Siapa yang memerintahkanmu untuk melakukannya? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat menyelidikinya sendiri, kata Tuan Kuan. Setelah kematian pria berambut ungu itu, dia telah kehilangan semua harapan, melihat berbagai serangan yang datang padanya dari langit,
dia tidak lagi melawan, sebaliknya, dia mengumpulkan semua kekuatannya di ujung jarinya dan mengarahkannya ke kehampaan. Kekuatan menakutkan meledak dari ujung jarinya, menyebabkan seluruh ruang bergetar, sebuah lubang hitam seukuran kepalan tangan muncul. Semua orang mengerutkan kening dan tampak sedikit tertegun, tetapi semua jenis pedang dan pisau menebas tubuhnya. Desir, dadanya bahkan ditusuk oleh pedang Hu Mingri. Puff! Tuan Kuan memuntahkan seteguk darah, dan matanya menjadi berkabut, tapi dia menggigit lidahnya dan tiba-tiba menjadi jernih. Ujung jarinya memotong ke belakang dan benar-benar memotong sebagian jarinya, kemudian, dia menjentikkannya lagi. Wah! Jari itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke lubang hitam, energi di lubang hitam terus mengeluarkan suara, sua-sua, dan kemudian disegel. Tidak baik. Ketongguang terkejut, pupil matanya melebar saat dia berseru, cincin interspasial. Semua orang gemetar, jari yang patah itu memiliki cincin spasial di atasnya, jadi pedang ilahi Star Destroyer pasti ada di atas ring. Saya tidak suka membunuh orang, tetapi saya tidak suka lebih gagal dalam misi. Kuan tertawa sedih, tetapi matanya dipenuhi dengan kebanggaan saat dia berkata, karena aku gagal, aku hanya akan menghancurkan misi. Pergi ke neraka. Hu Mingri meraung dan menarik pedang itu keluar dari tubuhnya, kemudian, dia menebas di udara dan memotong Tuan Kuan menjadi dua. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak darah sebelumnya, dia tidak memuntahkan darah setelah terbelah dua, dia hanya jatuh dengan tenang. Apa yang harus kita lakukan? Ketongguang berkata dengan kaget saat dia melompat-lompat dengan cemas. Sekarang, semua pencuri telah terbunuh, tetapi pedang ilahi Star Destroyer tidak dapat diambil, dan itu bisa hilang di ruang gelap selamanya. Jangan khawatir, Jiezi baik-baik saja. Tiba-tiba, suara dingin terdengar, semua orang hanya memperhatikan bahwa ruang itu tampak sedikit bergetar, tetapi mereka tidak bisa melihat sosok itu. Hu Mingri, Ketongguang, dan anggota tokoh harta karun lainnya berseru hampir pada saat yang sama, Penatua Chen. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Suara itu mengabaikan kerumunan dan berkata dengan dingin, Yang Mulia telah mencuri buah kemenangan kami, apakah Anda tidak ingin memberi kami penjelasan? Petik 2. Penjelasan. Penjelasan apa? Apakah itu untuk membunuhmu? Suara yang lebih dingin dan lebih kuat terdengar. Haha, kata-kata besar apa? Apakah Anda tidak takut lidah Anda terkilir? Petik 2. Penatua Chen mencibir, ruang itu sedikit beriak, dan seorang lelaki tua berjubah putih dengan penampilan seperti sage muncul. Dengan tangan di belakang punggung dan matanya menembakkan bintang-bintang dingin, dia tampak seperti seorang master yang merupakan orang luar, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa di matanya. Salam, Tetua yang Agung. Ketika Hu Mingri dan yang lainnya melihat lelaki tua itu, mereka berseru dan memberi hormat padanya. Apa? Orang tua ini adalah Tetua Agung 10.000 harta karun, Chen Zongqi. Orang-orang di kejauhan semuanya terkejut dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Chen Zongqi, aku pernah mendengar namamu sebelumnya, jika kamu tidak ingin mati maka tersesat. Suara itu masih sombong dan tidak mengubah sikapnya bahkan setelah kemunculan lelaki tua berjubah putih itu. Ekspresi Chen Zongqi segera menjadi gelap, sikapnya yang seperti sage berubah menjadi aura dingin dan ganas, tanpa sepatah kata pun, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih kehampaan. Seluruh langit seperti tirai yang dicengkeram oleh kelima jarinya dan kemudian ditarik ke bawah. Ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar langsung terbuka. Ada kilatan samar sosok manusia di dalam lubang itu, dan mereka merasakan aura kuat datang dari langit, menekan bumi seperti gunung. Murid Chen Zongqi menyusut dan dia mengungkapkan ekspresi terkejut, dia membentuk segel tangan di depannya dan cahaya keemasan mekar, menamparkan ke arah tekanan besar. Ledakan. Dengan ledakan keras, semua tekanan langsung menghilang. Namun, sosok kekar telah muncul di langit, wajahnya suram, dan matanya seperti ikan mati, tidak ada warna di dalamnya, tetapi itu membuat orang menggigil ketakutan. Chen Zongqi mengerutkan alisnya dan merenung, siapa kamu? Pria itu mendengus dingin, kamu tidak layak mengetahui namaku, jika Anda ingin hidup, tersesat. Skram, yang berat menggunakan teknik gelombang suara, mengguncang langit dan membuatnya berfluktuasi. Chen Zongqi mengulurkan tangannya dan menunjuk ke wajahnya, dia berkata dengan dingin, hanya berdasarkan kata-kata ini,
bahkan jika kamu menyerahkan cincin luar angkasamu, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Pria itu mengerutkan kening dan kemarahan melintas di wajahnya. Keduanya saling menatap dengan dingin, tatapan mereka semakin dingin, dan niat membunuh mereka semakin berat. Yun Xiao, yang bersembunyi di kehampaan di kejauhan, gemetar, dia menatap kedua pria itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Ini akan merepotkan, pedang ilahi benar-benar jatuh ke tangan orang ini, mengapa dia ada di sini, dan dia mewakili sisi mana? Yun Xiao merasakan sakit kepala datang, dia mengenal mereka berdua, dan mereka sama sekali tidak asing baginya. Tak perlu dikatakan, meskipun pria kekar itu tidak akrab dengan tetua agung dari 10.000 harta karun, dia telah mendengar namanya dan telah bertarung dengannya sebelumnya. Saat itu, di puncak hujan salju istana Shen Xiao, Ku Hongyan telah mengundang 10 pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri yang terkenal untuk membantunya membunuhnya, tetapi mereka semua dikirim terbang olehnya dengan satu telapak tangan. Pria ini adalah salah satu dari 10 orang dari tahun itu, Luan Junhao. Saat itu, pria ini memiliki kekuatan prajurit bintang 9 puncak, dan telapak tangan gangga yang dia kembangkan adalah kemampuan ilahi yang hebat yang pernah mendominasi dunia. Itu adalah mimpi bodoh bagi Yun Xiao untuk mengambil kembali pedang ilahi dengan kekuatannya saat ini. Di dataran 1000 mil jauhnya, cermin perunggu telah tumbuh hingga ketinggian 50 kaki dan sekarang berdiri di depan Han Junting. Dataran itu luas, dan sejauh mata memandang, hanya dia dan nenek bunga matahari yang ada di sana. Mata Han Junting menyipit dan dia berkata perlahan, Chen Zongqi benar-benar keluar dari pengasingan saat ini, saya salah perhitungan, ini akan sedikit merepotkan. Nenek bunga matahari tidak peduli dan bertanya, apa masalahnya? Dengan kekuatan Luan Junhao, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia harus bisa melarikan diri, kan? Dengan status Luan Junhao, dia tidak akan pernah melarikan diri, kata Han Junting. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar melarikan diri, selama Chen Zongqi bertekad, dia mungkin tidak bisa melarikan diri, dia mulai sakit kepala. Nenek bunga matahari tercengang, apa yang harus kita lakukan? Ketika kedua orang itu bertarung, itu pasti akan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi mereka pasti akan menang pada akhirnya, ini tidak seperti kami bisa membantu. Han Junting tersenyum kecut, Luan Junhao dipukul oleh Gu Feiyang di istana Shen Xiao, tidak hanya dia terluka parah, tetapi jantung seni bela dirinya juga diambang kehancuran, dia hanya berhasil menjaga tingkat kultivasinya karena ramuan abadi dari istana Shen Xiao, baru dalam beberapa tahun terakhir tingkat kultivasinya mulai stabil, jika tidak, dengan bakat dan kerja kerasnya selama 20 tahun, bagaimana Chen Zongqi bisa menjadi tandingannya? Saat ini, saya khawatir mereka berdua berada di level yang sama, dan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Nenek bunga matahari juga menjadi khawatir dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Kami hanya akan menunggu dan melihat. Han Junting tersenyum pahit, jika mereka berdua benar-benar bergerak, itu akan mengakibatkan keduanya terluka parah, kalau begitu, kita harus mengambil pedang itu sendiri, selama penyamarannya bagus dan tidak terlihat di tempat, itu akan baik-baik saja, bahkan jika mereka memiliki kecurigaan, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kami tanpa bukti. Ribuan mil jauhnya, Chen Zongqi dan Luan Junhao saling berhadapan, suasananya sangat serius dan tegang. Hu Mingri dan yang lainnya juga terkejut dan mundur ke kejauhan. Tidak ada yang berani tinggal dalam jarak 10 mil dari keduanya. Chen Zongqi menatap Luan Junhao sebentar, dan ada keraguan di antara alisnya, dia berkata, siapa kamu? Tuan tua ini melihat bahwa Anda terlihat agak akrab, tetapi saya masih tidak ingat. Luan Junhao berkata dengan dingin, saya belum pernah berada di daratan selama lebih dari 20 tahun, apakah saya telah dilupakan? Jika kamu berani menunjuk padaku seperti ini 20 tahun yang lalu, kamu akan menjadi tumpukan mayat yang rusak sekarang. 20 tahun yang lalu, Xuanji. Chen Zongqi perlahan mengingat, tiba-tiba, tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, Luan Junhao. Kamu Luan Junhao, hehe, sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Luan Junhao menjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi dingin dan ganas. Hati Chen Zongqi bergetar, orang di depannya sangat terkenal 20 tahun yang lalu, di seluruh wilayah utara, atau bahkan di seluruh dunia,
dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Hanya saja dia tiba-tiba menghilang selama bertahun-tahun. Seolah-olah dia benar-benar jatuh. Ketika kerumunan di kejauhan mendengar nama ini, banyak dari mereka terkejut dan diliputi dengan keterkejutan yang tidak bisa dijelaskan. Ada juga banyak desas-desus tentang dia, beberapa mengatakan bahwa dia terlalu sombong dan diam-diam dibunuh oleh seorang pemimpin sekte, beberapa mengatakan bahwa dia telah bersembunyi untuk menumbuhkan semacam kemampuan ilahi. Sekarang dia berdiri di depannya dalam kondisi sempurna, ditambah dengan auranya yang melonjak yang tidak lebih lemah dari miliknya, dia tidak bisa merasakan kekuatan pihak lain sama sekali, hati Chen Zongqi langsung tenggelam. Itu jelas yang terakhir, orang ini telah bersembunyi dan berkultivasi selama 20 tahun terakhir. Ketika dia berada di puncak ketenarannya, dia sudah menjadi ahli puncak bintang 9, saat itu, dia baru saja memasuki tingkat menengah bintang 9, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Chen Zongqi benar-benar bingung. Saat itu, Gu Fei yang mengalahkan 10 penguasa bela diri bintang 9 dengan satu gerakan di Istana Awan Ilahi, mengejutkan dunia. Namun, tidak ada yang tahu siapa 10 pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri bintang 9 itu, hanya sedikit orang yang tahu cerita di dalamnya. Mundur, Luan Junhao berteriak dengan suara yang dalam, karena kamu telah mengenali identitasku, mengapa kamu tidak segera mundur? Wajah Chen Zongqi pucat, dia mengertakkan gigi dan berkata, Yang Mulia juga seorang master top yang terkenal, bagaimana Anda bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Wajah Luan Junhao menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, Chen Zongqi, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Apa yang tidak tahu malu? Apakah cincin luar angkasa ini milikmu? Aku mengeluarkannya dari lubang hitam di kehampaan, apa hubungannya denganmu? Ini Bian. Chen Zongqi juga tertegun sejenak, dia segera merasa bahwa mereka berada dalam masalah yang mendalam. Itu benar, dia bukan orang yang merebut benda itu, sekarang, dia tidak hanya dirugikan dalam kekuatan, tetapi bahkan moralitasnya agak tidak stabil. Menara harta karun yang tak terhitung jumlahnya juga bisa dianggap sebagai asosiasi pedagang terkemuka, mungkinkah aku harus memberimu semua hal yang aku ambil dari kehampaan? Petik 2. Luan Junhao mencibir saat dia berbalik dan pergi, dengan satu langkah, dia menghilang ke langit. Jangan pergi, mati. Chen Zongqi meraung, wajahnya dipenuhi dengan amarah, jika mereka kehilangan Excalibur hari ini, prestise seluruh toko 10.000 harta karun akan anjlok. Bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus mengambil pedang ilahi. Dia memadatkan Yuan dengan satu telapak tangan, dan sosoknya berkedip, dia muncul beberapa ratus kaki di depannya dan membantingnya ke dalam kehampaan. Ledakan, kehampaan langsung hancur, dan seluruh langit retak. Kamu mencari kematian. Suara Luan Junhao terdengar, dan gelombang kekuatan beriak keluar, mutiara api merah muncul di sekitar Void yang hancur. Rune api yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di manik-manik dan tiba-tiba melesat ke arah Chen Zongqi. Chen Zongqi tidak berani ceroboh, dia meraih udara dan lapisan cahaya seperti kabut muncul di tangannya, dia melemparkannya ke depan. Cahaya menyebar dan berubah menjadi jaring tipis awan dan kabut, menutupi manik-manik dan menyedotnya. Wajah Luan Junhao menjadi gelap, dia membentuk segel dengan satu tangan dan meraung. Manik-manik api segera terbakar dengan keras, dan seluruh awan serta jaring asap dibakar, seekor naga api bergegas keluar dari manik-manik, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat melewati jaring cahaya dan menggigit Chen Zongqi. Chen Zongqi terkejut, tetapi dia tidak panik, tangannya membentuk Qi dan dia melakukan teknik penangkapan naga. Kelima jarinya membentuk cakar, dan dia dengan anggun maju selangkah, langsung meraih leher api Drake, tangannya yang lain seperti memancing bulan di laut, dan dia mengulurkan dua jari untuk menyentuh ekor api Drake. Pada titik ini, seluruh Fire Drake ada di tangannya, dia terus mengguncangnya, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Mata Luan Junhao dipenuhi dengan keterkejutan, mutiara miliknya ini adalah inti dalam dari Fire Drake peringkat 9, dan itu berisi semangat lengkap dari Drake api, kekuatannya tidak di bawah binatang iblis tingkat 9 biasa, dia baru saja membuangnya, dan telah ditangkap oleh pihak lain. Ekspresinya menjadi dingin dan dia dengan tegas mengubah segel tangannya, berteriak, meledak.
Ekspresi Chen Zongqi berubah drastis, dia tidak menyangka pihak lain akan menyerah pada harta karun yang begitu berharga begitu saja dan melemparkannya ke kejauhan. Namun, sebelum api Drake bisa menyerang, itu berubah menjadi api murni dengan desing dan meledak. Ledakan, setengah dari langit telah berubah menjadi lautan api, dan seluruh tubuh Chen Zongqi terbakar dengan api scarlet. Nyala api itu adalah api iblis tingkat 9, dan terus-menerus membakar Kaisar Qi Chen Zongqi. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan jaring awan dan asap tipis di depannya terbang kembali, berubah menjadi lapisan tipis awan dan kabut yang jatuh. Cincin cahaya 5 warna dipancarkan dari awan dan kabut, itu terbang di sekitar Chen Zongqi dan menutupinya. Api di sekujur tubuhnya langsung dihalau oleh awan dan kabut, jaring cahaya menyebar pada saat yang sama, berubah menjadi bola bundar yang melilit Chen Zongqi, mengisolasinya dari lautan api. Persatuan primordial 5 kasa asap. Ekspresi Luan Junhao berubah. Itu harta karunnya, Chen Zongqi mengangguk. Jubah putihnya memiliki banyak lubang besar yang terbakar, dan setengah dari rambut dan janggutnya hilang, membuatnya terlihat sedikit acak-acakan. Namun, matanya masih dingin dan cerah. Bersambung.